Seorang pria kaya bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh dan terlihat sedang mencuri sebatang coklat dari toko pakaian ketika penjaga toko tidak melihat. Namun perhatian wanita itu sebenarnya tertuju pada sebuah gaun malam yang sangat indah. Ia memandangi gaun itu dengan kagum, memeriksa detailnya, tetapi akhirnya hanya bisa menunduk lesu karena tidak mampu membelinya. Tiba-tiba pria itu muncul di belakangnya dan berkata bahwa gaun itu sangat cocok untuknya. Ia bahkan menawarkan untuk membelinya sebagai hadiah. Namun wanita itu langsung menolak dengan tegas. Bagi wanita itu, pria tersebut hanyalah orang asing. Pria itu tersenyum dan berkata, "Kalau kau tahu siapa aku, kau tak akan menolakku." Wanita itu menoleh dan melihat mobil mewah di belakangnya, tetapi tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pencari emas, lalu pergi meninggalkan toko. Sikapnya yang berbeda justru membuat pria itu semakin tertarik padanya. Ia segera memerintahkan asistennya untuk mencari tahu identitas wanita tersebut. Sementara itu, wanita itu kembali ke kantornya, tempat ia bekerja sebagai staf biasa. Di sana, manajernya marah besar karena ia menolak terus merevisi proposal proyek yang sudah ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Manajer itu menghina dan melempar dokumen ke wajahnya, mengatakan bahwa ia tidak memiliki nilai apapun bagi perusahaan. Rekan-rekannya ingin membantu, tetapi tak ada yang berani melawan sang manajer. Tiba-tiba, seorang asisten berlari masuk dan mengatakan bahwa CEO memintanya untuk segera menghadap ke kantor utama. Saat tiba di sana, wanita itu terkejut. Pria yang menolongnya di toko pakaian ternyata sedang duduk di ruang CEO. Ternyata, pria itu adalah mitra bisnis paling penting perusahaan tersebut. Manajer yang tadinya sombong langsung berubah sikap dan berusaha menjilat, tapi pria itu menatapnya dingin dan berkata bahwa ia datang untuk menemui wanita itu. Ia memerintahkan manajer itu untuk meminta maaf, namun manajer mencoba kabur. Asisten pria itu langsung menahannya dan menekannya ke meja kerja. Ketakutan, manajer itu segera berlutut di depan wanita tersebut, menselebeu dirinya sendiri berkali-kali sambil memohon ampun. CEO yang melihat kejadian itu hanya diam, lalu menerima sejumlah uang dari pria itu, dan berkata kepada wanita tersebut bahwa mulai hari itu, ia akan menjadi asisten pribadi pria itu. Wanita itu kebingungan. Tidak tahu harus berkata apa. Pria itu kemudian mendekat dan berkata dengan nada tegas, "Mulai sekarang kau harus menaatiku. Jika aku ingin menemuimu, kau harus datang." Namun wanita itu menganggap ucapannya hanya gurauan atau bentuk perhatian biasa. Beberapa hari kemudian ketika pria itu mengirim pesan dan memintanya datang, ia memilih mengabaikannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Pria itu marah. Ia langsung datang ke rumahnya. Saat itu rumah wanita itu gelap karena ia tidak menyalakan lampu untuk menghemat listrik. Ketika pria itu masuk tanpa suara, wanita itu baru sadar ada seseorang di dalam rumah setelah mendengar langkahnya. Panik, ia berlari menuju pintu, namun pria itu lebih cepat dan menangkap.